Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Jiriatin, NIM T2019-8112 dari Biologi 3. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fotorespirasi. Jadi, apa saja yang akan dibahas pada fotorespirasi ini? Di sini ada 4 topik yang membahas fotorespirasi. Yang pertama, deskripsi fotorespirasi. Yang kedua, tentang proses fotorespirasi terjadi. Yang ketiga, fotorespirasi tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang terakhir, fungsi fotorespirasi. Fotorespirasi. Apa itu fotorespirasi? Fotorespirasi atau biasa disebut dengan respirasi cahaya merupakan sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Diketahui pula bahwa kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel juga dapat mempengaruhi fotorespirasi. Walaupun menyerupai respirasi atau pernapasan biasa, yaitu proses oksidasi yang melibatkan oksigen, mekanisme respirasi karena rangsangan cahaya ini agak berbeda dan dianggap sebagai proses fisiologi tersendiri. Tahapan ini sering dipandang sebagai bentuk inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan karena dapat mengoksidasi terus produk fotosintesis, yaitu glukosa. Akibat dari fotorespirasi, fotosintesis neto bersih dibentuk sebagai jauh bertambah rendah dibandingkan seharusnya. Namun demikian, fotorespirasi diketahui juga dibentuk sebagai pemasok beberapa komponen landasan tahap fotosintesis pula. Selain itu, dengan fotorespirasi, jaringan tumbuhan bertambah terjaga kesetimbangannya. Proses fotorespirasi bisa disebut juga dengan asimilasi cahaya oksidatif. Hal ini karena berlangsungnya pada sel-sel mesofil daun dan diketahui juga merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Lebih jauhnya, proses ini hanya berlangsung pada stroma dari kloroplas serta didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Selanjutnya, proses fotorespirasi. Di sini, karbon dioksida masuk jaringan tumbuhan melalui stomata yang terbuka. Namun, ketika siang hari dan cuaca sangat panas, stomata akan menutup untuk mengurangi penguapan air. Nah, menutupnya stomata ini akan mengakibatkan suplai karbon dioksida menuju jaringan daun terganggu, sehingga dalam ruang antar sel daun terjadi penurunan konsentrasi karbon dioksida dan peningkatan konsentrasi oksigen hasil fotosintesis. Keadaan ini yang akan memicu terjadinya proses fotorespirasi. Dalam kondisi normal, enzim Rubisco akan mengikat karbon dioksida dan menggabungkannya dengan RUBP atau ribulosa 1,5 bifosfat untuk menghasilkan senyawa berkarbon 3, yaitu 3-fosfogliserat. Dan pada proses fotosintesis ini akan menghasilkan gula dan hasil sampingan, yaitu oksigen. Namun pada saat fotorespirasi, Rubisco akan mengikat oksigen dan akan melanjutkan siklus Calvin untuk menghasilkan senyawa berkarbon 2, yaitu fosfoglikolat. 2-fosfoglikolat akan dipecah oleh organel peroksisom dan mitokondria untuk menghasilkan senyawa, yaitu karbon dioksida. Walaupun karbon dioksida yang dihasilkan dalam
fotorespirasi dapat digunakan untuk fotosintesis, namun investasi energi dan energi yang dihasilkan itu tidak sebanding. Fotorespirasi menggunakan ATP yang lebih banyak sehingga malah akan merugikan tumbuhan. Jadi, fotorespirasi ini merupakan proses yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi tumbuhan. Tetapi, sebagian fotorespirasi ini ada proses yang dapat menguntungkan bagi tumbuhan tersebut. Sebelum membahas fotorespirasi yang terjadi pada beberapa tumbuhan, pada mulanya atau pada umumnya, tumbuhan tersebut melakukan adaptasi terhadap masalah seperti terjadinya dehidrasi atau kekurangan air. Salah satunya adalah adaptasi metabolik, di mana tumbuhan melakukan antara fotosintesis dan pencegahan kehilangan air secara berlebihan dari tumbuhan. Karbon dioksida yang dibutuhkan untuk fotosintesis di sini memasuki daun melalui stomata. Akan tetapi, stomata juga merupakan jalan utama transpirasi. Transpirasi yaitu kehilangan air melalui penguapan dari daun. Nah, fungsi stomata terbagi antara fotosintesis dan transpirasi sehingga dapat mengakibatkan peristiwa fotorespirasi. Dari peristiwa fotorespirasi, terdapat beberapa tumbuhan yang mengalami hal tersebut, di antaranya tumbuhan C3, C4, dan tumbuhan CAM. Nah, fotorespirasi tumbuhan C3. Apa itu tumbuhan C3? Tumbuhan C3 merupakan tumbuhan yang dikarenakan produk organik pertamanya dari fiksasi karbon yang merupakan senyawa berkarbon 3 fosfoglycerat. Pada tumbuhan C3 di sini terjadi fotorespirasi pada tumbuhan C3 di sini terjadi ketika stomata tertutup di saat cuaca panas dan kering. Enzim yang mengikat karbon dioksida adalah RuBP karboksilase. Pada saat yang sama, RuBP juga dapat mengikat oksigen, yang sering dikenal dengan proses fotorespirasi. Jika konsentrasi karbon dioksida di atmosfer ditingkatkan, maka kompetisi antara karbon dioksida dan oksigen akan melemah, sehingga fotorespirasi terhambat dan hasil fotosintesis lebih banyak. Proses pembentukan heksosa dilakukan melalui siklus Kelvin dengan hasil berupa asam fosfoglycerat atau PGA yang mempunyai karbon 3. Pada hal ini, terdapat peningkatan karbon dioksida di udara secara global yang akan menguntungkan tumbuhan C3 karena karbon dioksida dapat meningkatkan laju fotosintesis, dapat meningkatkan konsentrasi karbon dioksida di dalam ruang antar sel, dan sisi aktif RuBP akan mengikat karbon dioksida. Hal ini akan menurunkan laju fotorespirasi, sehingga laju fotosintesis meningkat. Karbon dioksida di sini berdifusi dari luar daun melalui stomata ke dalam ruang antar sel. Selanjutnya, karbon dioksida atau ion bikarbonat HCO3 berdifusi hingga mencapai kloroplas. Di tempat ini, karena substrat RuBP karboksilase adalah karbon dioksida, maka bikarbonat harus diubah menjadi karbon dioksida. Ketersediaan RuBP dan karbon dioksida dalam kloroplas sel mesofil merupakan faktor penentu dalam meningkatkan produksi heksosa melalui siklus Kelvin. Pada tumbuhan C3, di sini
dapat menghasilkan lebih sedikit gula karena penurunan kadar CO2 dalam daun menghambat siklus Kelvin. Yang termasuk tumbuhan C3 di sini meliputi padi, gandum, dan kedelai. Selanjutnya, fotorespirasi tumbuhan C4. Apa itu tumbuhan C4? Tumbuhan C4 dinamakan demikian karena memulai siklus Kelvin dengan metode alternatif fiksasi karbon yang membentuk senyawa berkarbon 4 sebagai produk pertamanya. Nah, pada tumbuhan C4, karbon dioksida di sini diikat oleh PEP karboksilase atau enzim pengikat karbon dioksida pada tumbuhan C4. PEP karboksilase tidak dapat mengikat oksigen sehingga tidak terjadi kompetisi antara karbon dioksida dan oksigen. Lokasi terjadinya pengikatan karbon dioksida adalah di sel mesofil. Karbon dioksida yang sudah terikat oleh PEP karboksilase kemudian dibentuk oleh asam oksaloasetat atau OAA dan diubah menjadi asam malat. Asam malat ditransfer dari mesofil ke sel seludang berkas pengangkut atau sekelompok sel-sel di luar xilem dan floem yang banyak mengandung kloroplas. Asam malat didekarboksilasi menjadi karbon dioksida dan asam pirufat. Karbon dioksida diikat oleh RUBP. Karena tingginya konsentrasi karbon dioksida dan letak sel seludang berkas pengangkut berada di bagian dalam, maka oksigen tersebut tidak mendapatkan kesempatan untuk berikatan dengan RUBP, sehingga fotorespirasi sangat kecil. Rangkaian siklik dari reaksi-reaksi yang melibatkan PEP karboksilase dan regenerasi PEP dapat dianggap sebagai pompa konsentrasi karbon dioksida yang dapat memperoleh tenaga dari ATP. Dengan cara ini, fotosintesis C4 meminimalkan fotorespirasi dan meningkatkan produksi gula. Beberapa tumbuhan C4 yang merupakan tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan yang penting bagi pertanian, di mana tumbuhan tersebut meliputi tebu, jagung, anggota famili rumput-rumputan. Yang terakhir, fotorespirasi tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM merupakan tumbuhan yang membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari. Mekanisme tumbuhan ini berlawanan dengan tumbuhan lain. Proses fotorespirasi pada tumbuhan ini terjadi pada malam hari ketika stomatanya terbuka. Tumbuhan ini mengambil karbon dioksida dan menggabungkannya ke dalam berbagai asam organik. Sel mesofil tumbuhan CAM menyimpan asam organik yang dibuatnya pada malam hari dalam vakuolanya sampai pagi hari, ketika stomata menutup. Pada siang hari, ketika reaksi terang dapat menyuplai ATP dan NADPH untuk siklus Kelvin, karbon dioksida tersebut dilepaskan dari asam organik yang dibuat pada malam sebelumnya untuk digabungkan ke dalam gula di kloroplas. Jalur CAM serupa dengan jalur C4 karena pada keduanya karbon dioksida pertama-tama digabungkan ke dalam intermediat organik sebelum memasuki siklus Kelvin. Perbedaannya adalah bahwa dalam tumbuhan C4, langkah-langkah awal fiksasi karbon terpisah secara struktural dari siklus Kelvin, sedangkan dalam tumbuhan CAM, kedua langkah terjadi pada saat yang berbeda namun di dalam sel yang sama. Pada tumbuhan CAM, beberapa tumbuhan yang dapat ditemukan seperti nanas, kaktus, anggrek, lidah buaya, dan bromelia. Pembahasan yang terakhir yakni fungsi fotorespirasi.
Di sini ada 4 fungsi fotorespirasi. Di antaranya, yang pertama, sebagai penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, sebagai penghasil asam amino, di antaranya serin dan gliserin. Yang ketiga, menyiapkan karbon dioksida yang dibutuhkan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga bisa digunakan dalam fotorespirasi. Dengan adanya karbon dioksida, maka akan terjadinya ikatan-ikatan serta penguraian zat-zat yang dapat membantu dalam fotorespirasi untuk memproduksi energi. Yang keempat, mengasimilasi karbon dioksida dan amonia sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.